Halo Sobat Cek Fakta, Drawing ASEAN Cup U16 Putri 2025 baru saja digelar dan kabar baiknya, Timnas U16 Putri Indonesia resmi satu grup dengan Malaysia dan Timor Leste. Sebagai tuan rumah, Garuda Pertiwi Muda akan unjuk gigi di Stadion Manahan dan Sriwedari Solo, membawa mimpi besar. Jati ratu sepak bola ASEAN di level 16. Tapi bagaimana peluang mereka? Siapa lawan terberat? Dan apa tantangan terbesar para Srikandi Muda Garuda di turnamen nanti? Yuk, kita bedah faktanya. Hanya di Cek Fakta, Senin, 21 Juli tahun 2025. Ballroom MTAC, Jakarta. Sorotan kamera tertuju pada panggung megah dengan logo EFF terpampang. Disinilah takdir Timnas U16 Putri Indonesia dipertaruhkan melalui selembar kertas berisi nama negara. Dalam proses undian, Indonesia yang menempati pot pertama bersama Thailand dan Vietnam sudah pasti menempati grup A sebagai tuan rumah. Hasil drawing kemudian memastikan Garuda Pertiwi Muda akan bersaing dengan Malaysia pot kedua dan Timor Leste pot ketiga. Secara di atas kertas, ini grup yang relatif aman dibandingkan dua grup lainnya. Grup A, Indonesia, Malaysia, Timor Leste. Grup B, Vietnam, Myanmar, Kamboja. Grup C, Thailand, Singapura, Australia. Turnamen ASEAN Cup U16 Putri 2025 akan digelar pada 20-29 Agustus tahun 2025, memanfaatkan dua stadion bersejarah di Solo, Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Manahan yang baru direnovasi untuk Piala Dunia U17 2023 siap menampung ribuan penonton. Sementara Sriwedari, stadion legendaris yang syarat sejarah, jadi simbol romantika sepak bola Jawa Tengah. Keputusan EFF menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah bukan kebetulan. PSSI berkomitmen serius membangkitkan sepak bola putri usia dini, salah satunya lewat Piala Pertiwi U16 yang dijadikan basis seleksi pemain. Berbeda dengan sektor putra, kiprah Timnas Putri Indonesia di level senior memang belum sehebat Thailand atau Vietnam. Tapi untuk level usia muda, Garuda Pertiwi Muda dinilai punya potensi besar plus status tuan rumah memberi keuntungan penempatan di pot pertama. Pot 1, Indonesia, Thailand, Vietnam. Pot 2, Malaysia, Myanmar, Singapura. Pot 3, Timor Leste, Australia, Kamboja. Keberadaan Australia di pot 3 terbilang unik, karena meski punya sepak bola putri yang kuat di level senior, partisipasi Australia di turnamen EFF U16 seringkali bertujuan melatih skuad lapis kedua atau mengirim tim development, bukan tim inti. Malaysia selalu punya motivasi ganda kalau bertemu Indonesia, di level manapun. Tim U16 Putri Malaysia memang belum sekuat Vietnam atau Thailand, tetapi mereka punya basis akademi putri yang cukup serius di Johor, Selangor, dan Sabah. Dalam ASEAN Cup U16 sebelumnya 2023, Malaysia finish di posisi kelima. Mereka kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand, tapi penampilan mereka konsisten. Poin kunci Malaysia, fisik cukup prima, gaya bermain agresif, disiplin organisasi bertahan. Di atas kertas, Timor Leste sering dipandang sebagai underdog di turnamen EFF kelompok umur. Tapi perkembangan sepak bola putri di Dili patut dicermati. Dengan program grassroots FIFA Forward, Federasi Sepak Bola Timor Leste menyiapkan akademi campuran untuk putra-putri. Meski catatan gol mereka masih minim di level internasional, Timor Leste kerap mengejutkan. Beberapa pemain mereka sempat digembleng di akademi Portugal karena koneksi diaspora. Berstatus tuan rumah tentu memberi keuntungan. Dukungan publik Solo, fasilitas latihan memadai, serta kepercayaan diri tinggi. Namun tantangan Garuda Pertiwi Muda juga nyata. Satu waktu persiapan melempem seleksi Piala Pertiwi U16 baru dimulai 18 Juli. Artinya, tim Oceanemen hanya punya waktu efektif sekitar 4-5 minggu memoles skuad inti. Ini periode yang mepet untuk membangun chemistry dan skema permainan solid. 2 gap jam terbang beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam rutin menurunkan skuad U16 mereka di turnamen regional. Indonesia baru mencoba menata kembali pembinaan putri usia muda secara serius pasca pandemi. 3. Fisik dan kebugaran. Faktor fisik masih jadi PR besar sepak bola putri Indonesia.
Mengingat jadwal turnamen pada 3 laga penyisihan dalam 10 hari, rotasi dan manajemen stamina jadi kunci. Timo Schueneman, pelatih yang dikenal piawai menggembleng tim putri usia muda, mengandalkan basis pemain dari Piala Pertiwi U16 pola latihan yang menekankan fisik, transisi cepat, dan high pressing skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 fleksibel menyesuaikan lawan. Dalam beberapa latihan perdana, Timo memanggil 30 pemain terbaik dari berbagai provinsi. Penekanan utama, pemain sayap cepat gelandang bertahan box-to-box back sayap dengan mobilitas tinggi. Kalau lolos grup, Indonesia berpotensi bertemu runner-up atau juara grup B atau C di semifinal. Grup B Vietnam, Myanmar, Kamboja, Vietnam jelas unggulan. Skuad U16 mereka jadi tulang punggung tim senior beberapa tahun ke depan. Myanmar juga rajin membina tim putri dengan program camp di Mandalay. Grup C Thailand, Singapura, Australia. Thailand di level putri masih jadi top dak di ASEAN. Singapura sedang berbenah, tapi Australia berpotensi bikin kejutan. Meskipun statusnya di pot 3, Australia kerap menurunkan tim development yang tidak bisa diremehkan. PSSI menargetkan timnas U16 putri minimal lolos semifinal, syukur-syukur tembus final. Ini akan jadi sinyal kuat bahwa regenerasi Garuda Pertiwi berada di jalur benar. Lolos grup seharusnya realistis, dengan asumsi Indonesia mampu meraih poin penuh lawan Timor Leste dan minimal seri atau menang lawan Malaysia. ASEAN Cup U16 Putri bukan sekadar turnamen. Ia adalah jembatan generasi untuk mencetak Sri Kandi Garuda masa depan. Kesempatan bersaing di level internasional sejak remaja memberi bekal mental, jam terbang, dan motivasi bagi pemain muda. Sukses di level 16 akan menular ke 19, lalu tim senior. PSSI menargetkan pada 2029, Indonesia punya tim putri kompetitif di level Asia Tenggara, bahkan Asia. Pondasinya dimulai dari Piala Pertiwi Usia Muda rutin Akademi Sepak Bola Putri berjenjang kompetisi Liga Putri Profesional yang solid. Itulah fakta Drong ASEAN Cup U16 Putri 2025. Timnas Garuda Pertiwi Muda siap tempur segrup dengan Malaysia dan Timor Leste. Tuan rumah, dukungan supporter Solo, dan persiapan matang jadi modal utama. Tapi ingat, kerja keras dan mental baja jadi kunci menembus semifinal dan final. Kalau kalian jadi Timo Schueneman, siapa pemain yang harus masuk starting 11? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk update timnas putri selanjutnya. Salam Garuda, kita bisa!